Di hari pernikahanku, keluargaku memilih liburan mewah dan meninggalkanku. Tapi aku tidak tahu, ketidakhadiran mereka di pelaminan justru menyelamatkanku. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Hari yang seharusnya menjadi paling bahagia dalam hidupku justru terasa seperti lelucon yang tidak lucu, lengkap dengan riasan tebal yang mulai terasa gatal di pipi. Aku berdiri di pelaminan, mencoba tersenyum semanis mungkin kepada tamu undangan yang menyalami kami satu persatu. Namun, mataku tidak bisa berbohong. Pandanganku terus tercuri ke arah barisan kursi paling depan yang diperuntukkan bagi keluarga inti. Kursi-kursi itu kosong melompong, bersih tanpa penghuni, seolah mengejekku dengan diamnya. Tamu-tamu undangan yang datang membawa amplop sumbangan tentu saja berbisik-bisik. Mungkin mereka mengira orang tuaku sedang ke toilet berjamaah, atau sedang sibuk menghitung jatah catering di belakang. Padahal kenyataannya jauh lebih menyedihkan dari sekadar urusan perut. Kursi barisan depan itu kosong melompong karena keluarganya. Ayah kandungku, ibu tiriku, dan kakak tiriku memutuskan bahwa hadir di pernikahanku adalah kegiatan yang membuang-buang waktu. Arya, lelaki hebat yang kini resmi menjadi suaminya, menggenggam tanganku begitu erat sampai aku takut jari-jarinya akan kram. Dia tahu betapa hancurnya perasaanku saat ini, meskipun wajahku masih terpasang senyum palsu seharga jutaan rupiah hasil karya penata rias ternama. Arya berbisik pelan, menanyakan apakah aku baik-baik saja, dan aku hanya bisa mengangguk kaku seperti boneka kayu yang kehabisan minyak pelumas. Lucunya, di tengah drama keluarga ini, aku malah khawatir kalau tamu undangan akan protes karena rendang yang disajikan terlalu pedas atau es buahnya kurang manis. Ponselku yang kutitipkan di tas kecil di belakang kursi pelaminan terus bergetar, seakan memintaku untuk segera melihatnya. Saat ada jeda sepi karena antrean tamu mulai menipis, mungkin mereka lebih memilih menyerbu gubuk sate ayam daripada menyalamiku. Aku mencuri waktu untuk membuka ponsel. Ada puluhan pesan masuk dari teman-teman yang mengucapkan selamat. Tapi jariku justru bergerak lincah membuka aplikasi jejaring sosial. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang harus kulihat. Sesuatu yang akan menjelaskan kenapa kursi kehormatan itu kosong. Benar saja, di halaman utama, muncul unggahan terbaru dari akun kakak tiriku, Dimas. Foto itu menampilkan wajah mereka bertiga yang sedang tersenyum lebar dengan latar belakang pegunungan bersalju di Eropa. Mereka terlihat sangat bahagia. Jauh lebih bahagia daripada saat berada di rumah bersamaku. Ayah memegang gelas minuman mahal, Ibu Ratna memamerkan mantel bulu barunya, dan Dimas tersenyum miring ke arah kamera. Tapi yang membuat darahku mendidih bukanlah fotonya, melainkan tulisan keterangan di bawahnya yang berbunyi, akhirnya bisa liburan tenang tanpa gangguan drama keluarga yang membosankan. Waktunya bersulang untuk kebebasan. Drama keluarga yang membosankan. Begitu mereka menyebut hari pernikahanku. Rupanya, akad nikah anak kandungnya sendiri kalah penting dibandingkan diskon akhir tahun di butik luar negeri. Rasa sakit hati ini anehnya tidak membuatku menangis meraung-raung di depan umum, melainkan membuatku merasakan ketenangan yang dingin dan menakutkan. Dulu, aku selalu memohon perhatian mereka, selalu berusaha menjadi anak penurut agar ayah mau melirikku sedikit saja, atau agar Ibu Ratna tidak mencari-cari kesalahanku. Aku seperti pungguk merindukan bulan, atau lebih tepatnya seperti orang bodoh yang menunggu hujan duit dari langit. Tapi hari ini, melihat unggahan itu, tali kekang yang selama ini mengikatku pada mereka putus seketika. Aku menoleh ke arah Arya, menatap matanya dalam-dalam, dan dia sepertinya mengerti perubahan tatapan mataku. Itu bukan tatapan sedih. Itu adalah tatapan seseorang yang sudah selesai dengan omong kosong. Arya mengangguk pelan, seolah memberi izin untuk apapun kegilaan yang akan kulakukan selanjutnya. Tanpa memedulikan protokol acara atau panitia pernikahan yang sibuk mengatur jadwal lempar bunga, aku menarik tangan Arya turun dari pelaminan. Tamu-tamu yang sedang asyik mengunyah kerupuk udang ternganga melihat pengantin wanita berjalan cepat membelah kerumunan menuju pintu keluar. Pembawa acara yang sedang memegang pelantang suara sampai gagap, bingung harus mengatakan apa.
Mungkin dia berpikir aku kebelet pipis atau ada insiden gaun robek. Biarlah, biarkan mereka berspekulasi. Toh besok juga akan jadi bahan gosip yang seru di grup pesan singkat ibu-ibu kompleks. Kami meninggalkan pesta itu bahkan sebelum kambing guling habis dimakan tamu. Sebuah rekor baru dalam sejarah pernikahan di gedung ini sepertinya. Aku masuk ke dalam mobil pengantin yang sudah disiapkan. Lalu meminta sopir untuk tidak mengantar kami ke hotel tempat kami seharusnya bermalam, melainkan ke bandara. Sopir itu menatapku lewat kaca spion dengan wajah bingung. Mungkin dia pikir aku salah sebut alamat atau sedang mabuk udara pesta. Tapi Arya dengan tegas mengulangi perintahku. Bandara. Sekarang juga. Aku tidak ingin menghabiskan satu detik pun lagi di kota yang sama dengan kenangan tentang mereka. Meskipun mereka sedang tidak ada di sini. Taksi daring yang kami tumpangi, karena mobil pengantin ternyata mogok di tengah jalan. Sungguh semesta punya selera humor yang ajaib, melaju membelah kemacetan Jakarta. Di dalam mobil yang berbau pewangi jeruk menyengat itu, aku mulai melakukan ritual pembersihan hidupku. Aku membuka ponselku, masuk ke daftar kontak, dan mencari nama ayah, Ibu Ratna, dan Dimas. Tanpa ragu sedikit pun, jariku menekan tombol blokir. Satu persatu. Rasanya sangat memuaskan. Seperti memencet jerawat yang sudah matang. Plong! Tidak akan ada lagi pesan yang menyuruhku melakukan ini itu. Tidak akan ada lagi telepon yang memarahiku karena hal sepele. Hari ini, aku memecat mereka sebagai keluargaku. Malaysia bukan sekadar tujuan wisata bagiku malam itu, melainkan tempat pelarian yang paling masuk akal. Arya pernah bercerita kalau dia punya tawaran pekerjaan di Kuala Lumpur yang selama ini dia tunda demi aku. Karena aku tidak tega meninggalkan ayah sendirian. Betapa bodohnya aku dulu. Sekarang, tawaran itu terdengar seperti tiket emas menuju surga. Sambil memegang ponsel, aku memesan tiket penerbangan paling malam ke Kuala Lumpur untuk kami berdua. Untunglah kami sudah punya paspor yang masih berlaku. Sisa dari rencana bulan madu yang gagal tahun lalu. Uang tabungan kami memang tidak banyak. Mungkin hanya cukup untuk hidup prihatin beberapa bulan. Tapi itu harga yang murah untuk sebuah kebebasan. Arya menggenggam tanganku lagi. Kali ini lebih santai sambil sesekali mengusap punggung tanganku dengan jempolnya. Dia tidak banyak bertanya. Dia tahu aku butuh waktu untuk mencerna ledakan emosi ini. Lucunya, aku malah merasa lapar. Perutku berbunyi nyaring di dalam taksi yang hening itu, mengingatkanku kalau seharian ini aku belum makan apapun selain mencicipi sedikit kue pengantin saat sesi foto. Kami berdua tertawa kecil, menertawakan nasib kami yang menjadi pengantin pelarian yang kelaparan. Abang sopir taksi melirik kami lagi. Mungkin dia mulai curiga kalau kami ini buronan polisi atau pasangan yang kawin lari karena tidak direstui orang tua. Yah, tebakan keduanya tidak sepenuhnya salah sih. Bandara Soekarno-Hatta malam itu cukup ramai, dipenuhi orang-orang yang hendak pergi atau baru saja pulang. Aku masih mengenakan kebaya pengantin. Hanya saja kain bawahannya sudah kuganti dengan celana jin yang sempat kami ambil di mobil Arya sebelum pindah ke taksi. Bayangkan saja, atasan kebaya penuh payet berkilauan dipadu dengan celana jin dan sepatu kets. Orang-orang menatapku seperti melihat makhluk ajaib dari planet lain. Beberapa bahkan berbisik sambil menunjuk-nunjuk. Biar saja, mungkin mereka pikir ini tren busana terbaru tahun depan. Aku berjalan dengan dagu terangkat. Menyeret koper kecil berisi baju seadanya. Masa bodoh dengan penampilan. Yang penting aku pergi dari sini. Lapor masuk penerbangan berjalan lancar. Seolah semesta akhirnya memutuskan untuk memberiku sedikit kemudahan setelah seharian menghajarku habis-habisan. Kami duduk di ruang tunggu, menunggu panggilan masuk ke pesawat sambil memakan roti isi yang kami beli di toko kelontong bandara. Rasanya hambar. Tapi bagiku itu adalah makanan paling enak sedunia karena dimakan tanpa beban. Arya membersihkan sisa riasan di wajahku dengan tisu basah. Gerakannya begitu lembut. Dia menghapus sisa-sisa elara si anak penurut. Elara si gadis yang selalu mengalah. Malam ini, elara itu akan kubiarkan tertinggal di Jakarta. Televisi di ruang tunggu bandara menayangkan berita sela yang membuat darahku berhenti mengalir sejenak saat aku tidak sengaja menoleh ke sana. Pembawa berita dengan wajah serius melaporkan sebuah kejadian kebakaran hebat di sebuah kawasan perumahan elit. Jantungku berdegup kencang.
Firasat buruk kembali menyergap. Kamera menyorot sebuah rumah yang dilalap api besar. Api yang menari-nari ganas melahap atap dan dinding. Aku mengenali pagar rumah itu. Aku mengenali pohon mangga di halamannya yang kini hangus. Itu adalah rumah kontrakan yang sudah kusewa dan bayar lunas untuk kami tempati setelah menikah. Rumah tempat seharusnya kami tidur malam ini. Berita itu menyebutkan bahwa kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik yang terjadi sekitar 1 jam yang lalu. Petugas pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan api, namun bangunan itu sudah hampir rata dengan tanah. Reporter di lapangan mengatakan dengan nada dramatis bahwa berdasarkan data warga, rumah itu dihuni oleh pengantin baru, dan kemungkinan besar penghuninya terjebak di dalam karena mobil mereka tidak terlihat keluar. Gelas kopi di tangan Arya terjatuh, menumpahkan cairan hitam panas ke lantai. Kami berdua terpaku menatap layar televisi. Jika saja kami tidak kabur dari pesta, jika saja kami pulang ke rumah itu sesuai rencana, kami pasti sudah menjadi daging panggang sekarang. Arya menarik napas panjang. Wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Dia menatapku dengan horor yang nyata. Kami berdua tahu, listrik di rumah itu baru saja diperbarui instalasinya minggu lalu. Ayahku yang menyuruh orang untuk memperbaikinya sebagai hadiah pernikahan. Katanya biar aman. Aman apanya? Ini bukan kecelakaan. Otakku berputar cepat menghubungkan titik-titik kejadian. Mereka pergi ke Eropa untuk membuat alibi. Mereka memastikan tidak ada di tempat saat kejadian. Dan rumah itu terbakar tepat di jam istirahat kami. Ini adalah rencana pembunuhan yang rapi. Sangat rapi sampai membuatku ingin muntah. Rasa mual menyerang perutku. Tapi aku menahannya sekuat tenaga. Aku tidak boleh lemah. Aku tidak boleh pingsan di sini. Justru kejadian ini membuka mataku lebar-lebar. Selebar-lebarnya. Ternyata ketidakhadiran mereka di pernikahanku bukan sekadar karena mereka jahat atau tidak peduli. Mereka tidak datang karena mereka tahu pengantin wanitanya dijadwalkan untuk mati malam ini. Mereka tidak ingin melihat wajah orang yang akan mereka lenyapkan. Liburan itu adalah perayaan awal atas keberhasilan rencana mereka menyingkirkanku dan mungkin mencairkan uang asuransi jiwa yang dipaksakan ayah untuk kutandatangani bulan lalu. Suara panggilan masuk ke pesawat terdengar menggema, memecah lamunanku yang mengerikan. Penumpang lain mulai berdiri, mengantre dengan tidak sabar. Aku berdiri, meremas tangan Arya. Kami saling pandang. Dan dalam diam kami sepakat. Biarkan dunia mengira Lara dan Arya tewas terbakar malam ini. Biarkan orang tuaku bersorak-sorai di Eropa sana, mengira rencana busuk mereka berhasil. Mereka tidak tahu bahwa Lara yang mereka kenal memang sudah mati, terbakar bersama rasa sakit hatinya. Tapi dari abu kebakaran itu, akan lahir sosok baru yang tidak pernah mereka perhitungkan. Aku melangkah menuju pintu pesawat dengan tekad yang membara. Lebih panas dari api yang membakar rumah kami. Aku akan pergi ke Malaysia. Aku akan mengganti namaku, mengubah wajahku, mengubah nasibku. Dan suatu hari nanti, saat mereka sedang lengah dan merasa di atas angin, aku akan kembali. Bukan sebagai anak yang merengek minta disayang, tapi sebagai mimpi buruk yang tidak bisa mereka bangun darinya. Selamat tinggal Jakarta. Selamat tinggal keluarga durhaka. Permainan sesungguhnya baru saja dimulai, dan kali ini, aku yang akan memegang kendalinya. Langkah kakiku terasa ringan, seolah beban bertonton baru saja diangkat dari pundakku. Pesawat ini akan membawaku jauh, dan aku berjanji tidak akan menoleh ke belakang lagi. Udara di dalam kabin pesawat terasa dingin sekali, sangat kontras dengan hawa panas yang baru saja kutinggalkan di ruang tunggu bandara. Aku duduk di kursi dekat jendela, membiarkan pikiranku berkelana di antara api yang baru kulihat di layar televisi dan wajah-wajah tersenyum keluargaku di Eropa. Di sebelahku, Arya sudah terlelap. Wajahnya terlihat lega sekaligus kelelahan setelah seharian penuh drama, mulai dari pesta pernikahan sampai kabur-kaburan. Aku sempat iri melihat betapa mudahnya dia memejamkan mata, sementara di kepalaku, suara Ibu Ratna sedang menertawaiku tanpa henti. Aku mengeluarkan ponselku lagi. Meskipun tahu sudah tidak ada gunanya. Nomor mereka sudah kublokir. Tapi aku harus memastikan satu hal yang mengerikan. Aku mencari berita tentang kebakaran itu lagi.
Ternyata, tim pemadam kebakaran menemukan 2 jenazah tak dikenal di dalam puing-puing rumah yang terbakar. Polisi menduga itu adalah mayat 2 orang tunawisma yang mungkin masuk rumah kosong itu untuk berlindung dari hujan. Tapi karena kami, si pemilik sah, tidak bisa dihubungi dan tidak muncul di tempat, polisi dan media mulai membuat spekulasi liar. Mereka menyimpulkan bahwa 2 jenazah itu adalah kami, Lara dan Arya, pengantin baru yang tewas tragis di malam pertama. Membaca judul berita utama itu, aku merasakan campuran rasa ngeri dan kemenangan. Ngeri karena skenario pembunuhan itu nyaris berhasil, tapi menang karena aku selangkah lebih maju daripada mereka. Ayah dan Ibu Ratna pasti sedang membaca berita ini di ponsel mereka sambil menyeruput sampahnya mahal di bawah lampu kristal. Mereka pasti saling menepuk bahu, mengucapkan selamat atas keberhasilan rencana mereka yang keji, dan mungkin sudah merencanakan cara mencairkan uang asuransi jiwa itu. Selamat, Ayah. Kamu baru saja memenangi lotre. Tapi kamu kalah anak. Aku menutup ponsel, merasakan kelegaan yang aneh. Aku sekarang adalah hantu. Seseorang yang sudah dianggap mati. Itu berarti aku benar-benar bebas. Tidak ada lagi tuntutan. Tidak ada lagi beban nama keluarga. Tiba-tiba, pramugari berjalan di lorong, menawarkan minuman ringan. Dia tersenyum ramah, dan aku membalas senyum itu. Dia sama sekali tidak tahu kalau dia sedang melayani seorang wanita yang baru saja tewas beberapa jam yang lalu. Rasa humor tipis muncul di benakku. Untung aku tidak memesan kopi panas. Nanti kalau disajikan terlalu panas, aku bisa dituduh berhalusinasi merasa sudah mati. Penerbangan itu terasa sangat panjang. Aku menghabiskan waktu dengan merenung. Aku harus membuat daftar hal-hal yang harus segera kulakukan di Kuala Lumpur. Pertama, mengganti nama secara resmi. Aku tidak bisa selamanya membawa nama Lara, nama yang mengingatkanku pada penolakan dan pengkhianatan. Kedua, mencari pekerjaan secepatnya. Dan ketiga, menemukan celah hukum yang bisa kumanfaatkan nanti untuk menyerang balik. Aku tertidur saat pesawat mulai menukik turun, dan terbangun karena Arya menyenggolku pelan. Kami tiba di Kuala Lumpur saat matahari baru saja terbit. Udara pagi di sana terasa segar, bercampur aroma kopi dan debu kota yang khas. Aku menatap Arya, dan dia tersenyum padaku. Senyumnya seperti energi baru yang kusambut dengan sukacita. Kami berdua masih mengenakan pakaian sisa pelarian. Kami pasti terlihat aneh bagi orang-orang yang sibuk dengan urusan kantor pagi mereka. Kami terlihat seperti pasangan yang baru saja melarikan diri dari kapal pesiar yang karam. Dengan sisa uang yang tak seberapa, Arya menyewa kamar kos kecil di pinggiran kota. Kamar itu sempit, jendelanya menghadap ke gang sempit, dan baunya agak apek. Tapi bagiku, kamar ini terasa seperti istana. Ini adalah tempat perlindungan pertamaku yang benar-benar aman, yang tidak dibayar dengan uang keluargaku, yang tidak akan terbakar. Aku menarik napas lega saat menutup pintu kamar kos itu. Akhirnya, aku bisa bernapas tanpa tekanan. Hari-hari awal di Kuala Lumpur sangat berat. Kami harus berhemat luar biasa. Kami hanya makan mie instan dan nasi lemak paling murah. Arya segera mencari pekerjaan, memanfaatkan tawaran lama di sebuah perusahaan teknologi yang memberinya gaji pas-pasan. Sementara itu, aku mengurusi dokumen-dokumen penting. Mengubah nama bukanlah hal yang mudah, apalagi di negara asing, tapi aku bertekad. Aku memilih nama Kirana. Kirana artinya, cahaya yang indah, dan aku berharap nama itu akan membawa cahaya baru dalam hidupku. Proses mengganti identitas memakan waktu dan menguras banyak tenaga, tapi akhirnya berhasil. Aku mendapatkan kartu identitas baru, paspor baru, dan aku merasa seperti benar-benar terlahir kembali. Lara, si pengantin malang yang tewas terbakar, sudah tiada. Kini hanya ada Kirana, konsultan keuangan yang sedang membangun kembali hidupnya dari nol. Aku juga mulai mengubah penampilanku. Aku mewarnai rambutku menjadi lebih gelap, menggunakan kacamata berbingkai tebal, bukan karena mataku minus, tapi sebagai samaran, dan aku mulai belajar berbahasa Melayu dengan logat yang kental agar tidak meninggalkan jejak logat Jakartaku yang manja. Setiap malam, setelah Arya pulang kerja, aku menghabiskan waktu di perpustakaan umum.
Aku tidak hanya membaca buku-buku tentang keuangan dan bisnis, tapi juga tentang hukum. Aku harus memahami bagaimana cara kerja asuransi jiwa, bagaimana cara klaimnya, dan bagaimana celah-celah hukum yang bisa digunakan keluargaku untuk mendapatkan uang itu. Aku harus tahu persis cara kerja kejahatan mereka. Rasa ingin tahuku yang paling besar adalah apakah ayah sudah berhasil mencairkan uang asuransi itu. Aku tidak bisa sembarangan mencari berita tentang keluargaku karena aku sudah mati. Jadi, aku meminta bantuan Arya. Aku menyuruhnya mencari tahu tentang perusahaan tekstil ayah. Tidak butuh waktu lama bagi Arya untuk mendapatkan jawabannya. Perusahaan tekstil itu, yang awalnya diambang kehancuran, tiba-tiba mendapatkan suntikan dana segar. Mereka melunasi utang-utang lama, memperluas pabrik, dan mengadakan pesta syukuran besar-besaran. Melihat foto-foto pesta itu di jejaring sosial yang Arya tunjukkan, aku merasakan kemarahan yang dingin. Mereka tertawa, bersulang, dan berpelukan di atas tumpukan uang hasil penjualan nyawaku. Uang asuransi itu ternyata jauh lebih besar dari yang kuperkirakan. Cukup untuk membuat mereka kaya raya. Dimas, kakak tiriku, bahkan membeli mobil sport mewah terbaru. Ia menulis takarir di unggahannya, berkah di balik musibah. Sungguh, dia punya selera humor yang gelap. Aku menatap foto itu lekat-lekat, merekam setiap detail kegembiraan palsu mereka. Wajah-wajah mereka terlihat puas, tanpa sedikit pun penyesalan. Saat itulah aku mengambil keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Aku tidak akan hanya bertahan hidup. Aku akan membalas. Mereka menghancurkan hidupku demi uang, maka aku akan menghancurkan kekayaan mereka demi keadilan. Ini bukan lagi soal sakit hati, ini soal harga diri dan pembalasan. Aku berjanji pada diriku sendiri, Kirana yang baru ini tidak akan lagi menjadi korban yang menyedihkan. Kirana akan menjadi musuh terbesar mereka. Mereka telah mengira aku menjadi abu di rumah kontrakan. Aku akan memastikan, aku akan menjadi api yang membakar seluruh kerajaan kebohongan mereka. 5 tahun. Aku memberi diriku waktu 5 tahun untuk membangun kekuatan, mengumpulkan amunisi, dan kembali ke Jakarta. Aku tahu, hari pembalasan itu akan datang, dan aku akan memastikan, mereka akan menyesali hari itu, hari di mana mereka memutuskan untuk pergi liburan alih-alih datang ke pernikahanku. Aku akan menjadi kejutan yang paling mahal dalam hidup mereka. Malam itu, aku mencium kening Arya yang tertidur pulas. Aku tahu perjalanan kami masih panjang dan penuh risiko, tapi dengan dia di sisiku, aku merasa tak terkalahkan. Kirana sedang bersiap untuk perang. Tahun-tahun berikutnya di Kuala Lumpur terasa seperti menjalani latihan militer yang keras. Hanya saja senjata yang kugunakan adalah otak dan angka-angka. Aku fokus sepenuhnya pada satu tujuan, menjadi sosok yang tidak bisa disentuh oleh tipu daya mereka dan tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Aku tahu benar, untuk melawan kerajaan yang dibangun di atas uang darah, aku harus memiliki kekuasaan yang lebih besar, dan di dunia ini, kekuasaan ada di tangan orang yang menguasai informasi dan modal. Jadi, aku mengubah diriku menjadi seorang profesional yang kejam dan cerdas. Arya adalah satu-satunya jangkarku di tengah badai ini. Setelah bekerja keras selama 2 tahun di perusahaan teknologi pertamanya, dia memutuskan untuk mengambil risiko besar. Berkat modal seadanya yang kami kumpulkan dari hasil berhemat ketat, Arya mendirikan firma perundingan investasi kecil-kecilan. Aku menjadi penasihatnya, bekerja tanpa digaji, menyusun strategi dan menganalisis pasar. Kami bekerja siang dan malam di kamar kos yang sempit itu, berdua melawan dunia, ditemani semangkuk mie instan yang sering kami bagi berdua. Ada kalanya Arya merasa khawatir aku terlalu keras pada diriku sendiri, namun dia tahu betul alasan di balik ambisiku ini. Aku harus mengakui, otakku memang lumayan cerdas dalam urusan angka. Semua energi emosional yang dulu kuhabiskan untuk memohon perhatian mereka, kini kualihkan untuk mempelajari seluk-beluk akuntansi, hukum perusahaan, dan investasi. Aku melahap semua buku dan jurnal, belajar secara otodidak, mengubah rasa sakit hati menjadi bahan bakar. Hanya dalam 3 tahun, firma kecil kami berkembang pesat. Klien-klien besar mulai berdatangan,
Tertarik dengan analisis Arya yang tajam dan strategi keuangan yang kususun dengan sangat terperinci. Mereka tidak tahu bahwa konsultan hebat di balik layar itu adalah wanita yang pernah mereka anggap mati. Untuk menyempurnakan penyamaran ini, aku sengaja membangun citra diri yang jauh berbeda dari Lara yang polos. Aku tidak lagi mengenakan pakaian santai yang dulu sering kupakai. Pakaianku kini didominasi setelan blazer yang berpotongan rapi, dipadukan dengan kacamata berbingkai tebal yang menutupi separuh wajahku. Aku melatih suaraku agar terdengar lebih berat dan lebih tenang, menghilangkan logat Jakartaku dan menggantinya dengan intonasi yang tegas dan terkesan agak dingin. Kapanpun ada pertemuan bisnis di mana aku harus tampil, aku akan menyematkan kerudung, bukan karena tuntutan agama, tapi karena itu adalah penyamaran yang paling sempurna. Kerudung menutupi rambutku, mengubah bentuk kepalaku, dan memberikan kesan misterius, membuat orang kesulitan mengingat wajahku dengan detail. Setiap bulan, aku selalu mencari berita tentang keluargaku di Jakarta, mengamati perkembangan mereka seperti seorang pemburu yang mengintai mangsanya dari kejauhan. Perusahaan ayah, berkat suntikan dana asuransi itu, kini tumbuh menjadi konglomerasi tekstil raksasa yang tidak hanya berkuasa di pasar domestik, tetapi juga mulai merambah pasar ekspor di Asia. Ayah sering tampil di majalah bisnis, memberikan wawancara tentang bagaimana perusahaannya bangkit dari keterpurukan, berkat kerja keras dan doa. Aku ingin tertawa terbahak-bahak melihat kemunafikan itu, tapi aku hanya tersenyum tipis, menyimpan kemarahan itu di sudut hati sebagai tenaga cadangan. Aku paling gemas melihat tingkah Dimas, kakak tiriku, yang kini menduduki posisi direktur pemasaran. Pekerjaannya sepertinya hanya menghamburkan uang di klub malam dan membeli barang-barang mahal. Jejaring sosialnya penuh dengan foto mobil-mobil mewah yang diparkir di depan klub elit. Suatu kali, dia mengunggah foto saat sedang minum sampanye di kolam renang sambil mengeluh tentang kemacetan Jakarta. Aku bergumam pelan pada Arya. Sepertinya dia lupa. Mobil mewahnya itu kubeli dengan nyawaku. Arya hanya menghela napas. Dia tahu aku sedang mencari momen yang tepat untuk melancarkan serangan. 5 tahun berlalu secepat kilat. Kirana yang berdiri di depan cermin apartemen mewah yang kini kami sewa di pusat kota Kuala Lumpur bukanlah lagi Lara yang naif. Aku kini memiliki reputasi, uang, dan jaringan yang kuat di dunia bisnis. Aku juga berhasil mendapatkan lisensi konsultan keuangan internasional, sebuah pencapaian yang membuatku menjadi salah satu yang termuda di bidang itu. Aku sudah siap. Sudah waktunya Kirana pulang. Momen kepulangan itu datang dengan sendirinya, tanpa perlu kurencanakan secara dramatis. Ayah mengirimkan surat elektronik ke banyak firma investasi di Asia, termasuk firma kami. Dia mengumumkan bahwa perusahaannya, yang kini bernama Raja Wali Tekstil, sedang mencari pemodal besar untuk mendukung rencana IPO, penawaran umum perdana saham, di Bursa Efek Jakarta. IPO adalah momen yang rentan dan kritis bagi sebuah perusahaan, karena semua pembukuan mereka akan diperiksa habis-habisan oleh auditor independen. Ini adalah pintu yang sempurna untukku masuk kembali. Arya, yang kini menjabat sebagai direktur utama firma kami, menyerahkan berkas tawaran itu kepadaku sambil tersenyum penuh arti. Waktunya tiba. Kirana, kamu mau mengambil proyek ini sendiri? Tanyanya. Aku mengambil berkas itu, mencium aroma kertas mahal yang baru dicetak, dan merasakan detak jantungku yang berpacu kencang. Ini bukan lagi soal pekerjaan. Ini adalah misi pribadi. Tentu saja, jawabku. Siapa lagi yang lebih cocok menjadi auditor mereka selain orang yang telah mereka bunuh demi perusahaan itu? Aku merencanakan kepulangan ini dengan sangat matang, seperti merencanakan invasi militer. Aku tidak akan terbang ke Jakarta sebagai auditor biasa. Aku akan terbang sebagai Kirana, perwakilan tunggal dari firma investasi asing yang ditakuti, seseorang yang memegang kunci untuk pendanaan IPO. Ayah pasti akan senang melihat prospek dana segar dari luar negeri, dan dia tidak akan pernah curiga kalau auditor yang datang adalah hantu dari masa lalunya. Kami bahkan memesan tiket pesawat kelas utama. Dimas pasti akan iri melihatku. Tepat sebelum keberangkatanku, aku melakukan satu hal terakhir. Aku membuat penyamaran baruku sedikit lebih kejam. Aku menghubungi seorang kenalan lama di Jakarta yang berprofesi sebagai penyelidik swasta.
Aku memintanya untuk melakukan penyelidikan ulang terhadap kebakaran 5 tahun lalu. Tujuannya bukan untuk mencari tahu siapa yang melakukannya. Aku sudah tahu jawabannya, melainkan untuk mencari tahu apakah ada data yang luput dari perhatian polisi dulu. Aku butuh bukti yang tidak terbantahkan, sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak duga. Pesan terakhir dari penyelidik itu masuk ke ponselku saat aku sedang check-in di bandara. Isinya pendek, tapi membuatku tertegun. Kami menemukan salinan cadangan rekaman kamera pengawas rumah lama. Polisi mengira rusak terbakar, tapi ternyata data tersembunyi di penyimpanan awan. Aku membaca pesan itu berulang kali. Rasanya seperti memegang kunci gembok neraka. Sebuah rekaman yang pasti akan menunjukkan siapa saja yang ada di rumah itu, dan apa yang mereka lakukan, di jam-jam genting sebelum api melahap semuanya. Aku tersenyum dingin. Ayah dan Ibu Ratna tidak hanya akan menghadapi tuduhan penipuan asuransi, mereka akan menghadapi tuduhan pembunuhan berencana. Aku memeluk Arya erat, mengucapkan selamat tinggal sebentar. Perpisahan ini terasa seperti perpisahan seorang prajurit yang hendak menuju medan perang. Dia memberiku sebuah liontin kecil berbentuk kunci, dan berbisik, "Ingatlah, kamu bukan lagi Lara yang terkunci. Kamu adalah Kirana, yang memegang semua kunci." Aku mengangguk, lalu berjalan tegak menembus gerbang keberangkatan. Pesawat yang kuberi tumpangan mendarat mulus di Jakarta, membawa pulang hantu yang seharusnya sudah menjadi abu 5 tahun lalu. Aku melangkah keluar dari kabin kelas utama dengan penampilan yang didesain sempurna untuk mengintimidasi, setelan abu-abu yang pas di badan, kacamata bingkai tebal, dan tas tangan bermerek yang harganya bisa membeli motor baru. Aku bukan lagi Lara yang lugu, melainkan Kirana, seorang perunding asing dari Kuala Lumpur yang sangat berkuasa. Aku tahu benar, di Jakarta, penampilan adalah segalanya, dan aku harus terlihat seperti seseorang yang tidak mungkin mereka abaikan. Udara Jakarta yang panas dan lembab langsung menyambutku, tapi aku tidak peduli. Aku merasakan sensasi aneh yang menyenangkan, perpaduan antara nostalgia masa lalu dan euforia balas dendam. Mobil mewah dari firma ayah sudah menungguku, lengkap dengan sopir berseragam yang membukakan pintu untukku dengan penuh hormat. Aku sempat berpikir, mereka menjemputku dengan mobil yang uangnya dari asuransi kematianku sendiri? Sungguh ironi yang lezat. Aku hanya mengangguk kaku pada sopir itu dan masuk ke kursi belakang yang dingin. Pertemuan pertama di kantor pusat Raja Wali Tekstil berlangsung keesokan harinya. Perusahaan itu tampak megah. Sebuah gedung pencakar langit yang dulunya hanya ada di mimpi ayah. Semua kemewahan ini, semua kesuksesan ini, adalah hasil dari rencana jahat yang nyaris merenggut nyawaku. Ruang rapat di lantai atas didominasi meja panjang dan kursi-kursi mahal. Di sana, duduklah mereka bertiga, triumvirat serakah yang ingin membunuhku. Ayah, Pak Haris, tampak sedikit lebih tua dengan rambut yang sudah memutih di beberapa bagian, tapi matanya masih memancarkan keserakahan yang sama. Ibu Ratna duduk di sebelahnya, mengenakan perhiasan berlian yang berlebihan, wajahnya terlihat tegang, mungkin hasil dari perawatan kecantikan mahal untuk menutupi jejak-jejak stres akibat kejahatan mereka. Dan yang terakhir, Dimas, kakak tiriku, duduk santai sambil memainkan pulpen emas. Dia terlihat bosan, seolah pertemuan penting ini hanyalah gangguan dari jadwal bersenang-senangnya. Aku masuk ruangan didampingi seorang asistenku yang kubawa dari Malaysia. Mereka bertiga berdiri menyambutku. Aku menjaga wajahku tetap datar, tanpa ekspresi, seperti sedang menghitung neraca keuangan yang rumit. Ayah mengulurkan tangan sambil tersenyum lebar. Senyum palsu yang sama seperti saat ia berpura-pura bangga padaku dulu. "Selamat datang, Cik Kirana." Sapanya dengan logat bahasa Indonesia yang dipaksakan formal. "Kami sangat senang firma Anda tertarik dengan Raja Wali Tekstil. Kami sudah dengar reputasi Anda sebagai auditor paling teliti di Asia." Aku menjabat tangannya. Tanganku terasa dingin dan kaku, tapi genggamanku kuat. Aku menatap matanya lurus-lurus. Ayah sempat mengernyitkan dahi sebentar, seolah ada ingatan samar yang melintas di benaknya, tapi segera ditepisnya. Tentu saja, baginya Lara sudah mati, dan wanita di depannya ini terlalu berkelas untuk menjadi anak yang ia abaikan. "Terima kasih, Tuan Haris."
Jawabku dengan suara yang tenang dan berwibawa. Aku sengaja menggunakan istilah formal. Saya Kirana, kepala tim auditor yang ditunjuk. Tugas saya sederhana, memastikan setiap angka di buku perusahaan ini bersih dan tidak ada keraguan, terutama mengingat besarnya modal yang akan kami suntikan. Ibu Ratna menyela dengan senyum yang dipaksakan ramah. Oh, tentu saja, perusahaan kami sangat transparan, Cik Kirana. Kami membangun ini dengan kerja keras, terutama setelah musibah yang menimpa keluarga kami dulu. Kami bahkan mendirikan yayasan atas nama mendiang putri kami. Aku hampir tertawa mendengarkan kebohongan yang meluncur begitu mulus dari bibirnya. Mendirikan yayasan atas nama korban yang kau bunuh. Sungguh taktik pemasaran yang brilian. Aku menatap Ibu Ratna, sedikit lebih lama dari yang seharusnya, dan aku melihat kepastian di matanya mulai goyah. Tentu, musibah, ujarku singkat, nadaku sangat dingin, tanpa emosi. Kalau begitu, proses audit ini akan berjalan lancar. Tapi perlu saya sampaikan metode kerja saya sangat ketat. Saya butuh akses penuh ke semua data keuangan, termasuk arus kas 5 tahun terakhir. Terutama, data yang menjelaskan dari mana modal awal kebangkitan perusahaan ini berasal. Wajah Dimas yang tadinya terlihat santai langsung berubah tegang. Dia sempat melirik ayah dengan cemas. Dimas mungkin lupa, tapi aku ingat betul dari mana uang itu berasal. Ayah berusaha menutupinya dengan tawa renyah yang dibuat-buat. Itu semua berasal dari klaim asuransi jiwa putri kami, Cik. Semua legal. Ada di laporan kami. Jelas ayah, berusaha meyakinkanku. Bagus, balasku, mengeluarkan tablet dari tas tanganku. Kalau begitu, kita mulai dari berkas yang paling sensitif. Saya ingin Dimas, sebagai direktur pemasaran, menyerahkan semua kwitansi pengeluaran operasional selama 2 tahun terakhir. Saya tidak suka angka pembulatan. Di minggu pertama, aku langsung menjalankan peran ganda ini. Siang hari, aku adalah Kirana, auditor yang perfeksionis dan ditakuti, yang membuat staf keuangan Raja Wali Tekstil bekerja sampai tengah malam. Aku meminta dokumen yang sudah berdebu dari gudang, mempertanyakan setiap pengeluaran receh, dan menuntut penjelasan rinci untuk setiap selisih angka. Malam harinya, aku kembali menjadi Lara, yang menganalisis semua data itu di apartemen sewaanku di kawasan Kuningan. Aku tahu persis di mana mereka menyembunyikan kebohongan, karena ayah dulu pernah mengajariku cara curang dalam pembukuan perusahaan lamanya. Target utamaku adalah Dimas. Aku tahu dia adalah titik terlemah mereka. Dimas sering melakukan penggelapan kecil-kecilan untuk membiayai gaya hidup mewahnya. Aku sengaja menekannya habis-habisan di ruang rapat, mempermalukannya di depan staf lain. Tuan Dimas, kataku suatu kali dengan nada meremehkan, angka yang Anda berikan ini sangat tidak logis. Apakah Anda yakin Anda lulusan universitas? Atau Anda membeli ijazah Anda di pasar gelap? Wajah Dimas memerah, amarahnya terlihat jelas, tapi dia tidak bisa melawan karena ayah melarangnya. Aku menikmati setiap momen kecil penderitaan mereka. Aku sedang memutar pisau di luka lama mereka. Tapi aku belum mengeluarkan senjata utamaku, senjata yang kutitipkan aman di tangan Arya di Kuala Lumpur, rekaman cadangan CCTV dan berkas-berkas pengakuan Dimas yang akan kuserahkan sebentar lagi. Aku harus sabar. Aku ingin mereka merasa aman terlebih dahulu, merasa bahwa audit ini akan berlalu dengan lancar. Biarkan mereka terbang tinggi sebelum aku memotong sayap mereka. Sambil bekerja, aku juga menggunakan keahlian meretas data yang kudapatkan selama 5 tahun terakhir. Aku tidak mencari data perusahaan. Aku mencari akun pribadi mereka. Dan aku menemukan apa yang kucari di penyimpanan awan ayah. Di antara ribuan berkas bisnis, ada satu folder tersembunyi yang kubuka dengan kata sandi tanggal ulang tahunku, tanggal yang mereka kira sudah tidak penting lagi. Di dalam folder itu, ada 2 hal. Salinan polis asuransi jiwa atas namaku yang sudah dicairkan, dan yang paling mengejutkan, sebuah berkas video yang diberi nama hadiah pernikahan. Jantungku berdebar kencang saat membuka berkas video itu. Itu adalah rekaman dari kamera pengawas di rumah kontrakan yang terbakar. Videonya buram, tapi jelas. Dan di sana, di detik ke-45,
Aku melihatnya. Aku melihat Ibu Ratna, yang selama ini kupikir hanya penurut suamiku, berjalan masuk ke dalam rumah. Di tangannya, dia membawa botol air mineral besar yang isinya bukan air. Dia menyiramkan cairan itu di lantai rumah, tepat di kamar yang seharusnya menjadi kamar pengantin kami. Dia tersenyum. Senyum kemenangan seorang pembunuh. Aku menghela napas panjang, menatap layar laptopku. Kemarahan itu tidak lagi panas, tapi dingin seperti bongkahan es. Aku tidak kaget, tapi melihatnya dengan mata kepala sendiri memberikan rasa sakit yang berbeda. Ini bukan hanya konspirasi. Ini adalah tindakan kejam yang direncanakan oleh Ibu Tiri yang tidak pernah mencintaiku. Tapi aku tahu, video ini, rekaman ini, adalah akhir dari permainan mereka. Sekarang, aku siap untuk menyajikan hidangan penutup yang pahit untuk keluargaku. Meskipun tanganku gemetar hebat saat melihat rekaman video Ibu Ratna, keesokan harinya aku tetap datang ke kantor Raja Wali Tekstil dengan wajah Kirana yang tak tersentuh. Aku tidak bisa membiarkan mereka melihat keretakan sedikit pun dalam topengku. Aku harus melanjutkan permainan psikologis ini, memberikan mereka kejutan-kejutan kecil yang mengingatkan bahwa hantu dari masa lalu sedang mengawasi mereka. Aku ingin mereka merasa tertekan, tercekik oleh ketakutan yang tidak bisa mereka ceritakan kepada siapapun. Saat jeda makan siang yang mewah, yang tentu saja dibayarkan menggunakan dana operasional perusahaan mereka, aku memesan kurir dari toko barang antik kecil di Jakarta Pusat. Aku tidak memesan barang antik, melainkan sebuah replika gembok tua yang sedikit berkarat. Gembok itu sengaja kucat dengan warna hitam pekat dan kumasukkan ke dalam kotak beludru merah yang elegan, seolah itu adalah perhiasan mahal. Gembok itu mirip sekali dengan gembok yang dulu ayah gunakan untuk mengunci gudang penyimpanan di rumah lama kami. Aku meminta resepsionis untuk mengantar kotak hadiah itu langsung ke ruang kerja Ibu Ratna, dengan catatan, hadiah dari rekanan bisnis terbaik di Malaysia. Tak lama kemudian, aku mendengar teriakan kecil dari lorong kantor. Suara melengking yang hanya bisa dikeluarkan oleh Ibu Ratna saat ia sedang panik atau melihat kecoa. Aku hanya duduk tenang di ruang kerjaku yang sengaja kucari yang letaknya berseberangan dengan ruangan Ibu Ratna, menyesap kopi hitam tanpa gula, menikmati pertunjukan yang baru kumulai. Beberapa menit kemudian, ayah bergegas keluar dari ruangan Ibu Ratna dengan wajah yang tegang. Dia menatapku sekilas dengan pandangan curiga, lalu kembali masuk. Aku tahu gembok itu adalah pengingat yang sangat kuat bagi mereka berdua. Gembok, kunci, dan cairan yang disiramkan di malam itu. Itu adalah pemicu kepanikan pertama mereka. Aku membayangkan Ibu Ratna pasti sedang histeris, menyalahkan ayah karena tidak membakar gembok itu sampai menjadi abu, dan menyalahkan arwahku karena gentayangan hanya untuk mengganggunya. Sementara Ibu Ratna sibuk dengan urusan hantu di kepalanya, aku meningkatkan tekanan pada Dimas. Aku sengaja menjadwalkan rapat 4 mata dengannya di sore hari. Aku mempersiapkan setumpuk berkas data keuangan yang ku ketahui Dimas salah hitung. Dia masuk ke ruang rapat dengan wajah kusut. Sisa kekesalan dari drama gembok tadi masih terlihat jelas. Dia duduk di seberangku, terlihat seperti anak kecil yang dipanggil kepala sekolah karena ketahuan menyontek. Tuan Dimas, aku memulai. Nadaku sangat tenang, tapi tajam seperti pisau bedah. Laporan arus kas bulanan Anda, terutama bagian pengeluaran dana tak terduga, sangat tidak masuk akal. Ada selisih sekitar 2 miliar rupiah di sini. Saya bukan bodoh, Tuan Dimas. Saya tahu ini bukan kesalahan input data. Aku melempar berkas itu ke atas meja. Dimas tersentak, lalu mencoba tersenyum. Senyum gugup yang sering dia pakai saat berurusan dengan rentenir. Ah, itu hanya masalah teknis, Cik Kirana. Angka-angka itu adalah pinjaman pribadi yang akan segera saya tutup sebelum IPO. Saya sedang mencoba proyek sampingan yang sangat menguntungkan. Proyek sampingan. Potongku cepat. Membeli mobil mewah? Atau mungkin menanam modal di situs perjudian daring yang legalitasnya dipertanyakan? Bukankah itu yang Anda lakukan, Tuan Dimas? Menguras uang perusahaan untuk gaya hidup yang tidak bisa Anda pertanggungjawabkan. Wajah Dimas langsung memucat, seperti warna kertas HVS. Dia menatapku dengan mata melotot.
Tak percaya bahwa aku tahu detail pribadi yang sangat dirahasiakannya. Dia bahkan tidak tahu bahwa selama 5 tahun ini, aku sudah mempelajari semua kebiasaan buruknya, termasuk cara dia menyamarkan pembayaran ke rekening perjudian daring yang ia anggap aman. Bagaimana Anda tahu? Bisiknya, suaranya tercekat. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke mata. Itu tugas saya, Tuan Dimas. Menggali, menemukan, dan membongkar. Dan percayalah, ini hanyalah puncak gunung es. Saya juga sudah menemukan bukti transfer dana ke rekening di luar negeri yang tidak terdaftar. Dan saya yakin itu bukan uang untuk membeli cenderamata untuk Ibu Ratna. Aku sengaja menekan kata, cenderamata, untuk mengingatkannya pada gembok tadi. Dimas mulai berkeringat dingin. Dia menarik dasinya seolah dasi mahal itu mencekiknya. Dia melihat ke arah pintu, seperti hendak kabur, tapi kakinya terlalu lemas. Dia tahu kalau ayah sampai tahu dia menggelapkan uang sebanyak itu di tengah proses IPO, ayah tidak akan segan-segan memasukkannya ke penjara, meskipun ia adalah anak kandungnya, atau lebih tepatnya anak tiri kesayangan. Bagi ayah, uang jauh lebih penting daripada ikatan darah. Aku melanjutkan, nadaku kini terdengar berempati, tapi menusuk. Raja Wali Tekstil sedang dalam masa genting. Setiap celah, setiap kebohongan, bisa menggagalkan IPO. Dan kebohongan terbesar perusahaan ini, Tuan Dimas, bukanlah korupsi Anda, tapi api yang menyala 5 tahun lalu. Dimas terdiam. Wajahnya berubah horor. Dia menelan ludah dengan susah payah. Dia mungkin mengira aku akan memerasnya dengan kasus korupsi. Dia tidak menyangka aku akan langsung menyerang ke jantung dosa mereka. Anda pasti tahu banyak hal, Tuan Dimas. Tentang malam pernikahan itu, tentang rencana asuransi itu, dan siapa saja yang terlibat. Anda mungkin hanya disuruh ayah untuk diam, bukan? Tanyaku lembut. Aku memberinya jeda. Jeda yang sangat panjang, membiarkan ancaman penjara karena korupsi dan ketakutan akan api neraka beradu di kepalanya. Dimas adalah pengecut, dan pengecut akan selalu memilih menyelamatkan diri sendiri. Itu adalah hukum alam yang kukuasai dengan baik. Saya bisa mengubur kasus korupsi Anda, Tuan Dimas. Bisikku pelan, mendekatkan wajahku sedikit. Saya bisa membuat laporan audit ini bersih, seolah Anda adalah direktur keuangan paling jujur di dunia. Asalkan Anda membantu saya menemukan satu hal, bukti fisik yang memberatkan Tuan Haris. Saya tahu ayah Anda paranoid. Dia pasti menyimpan semua detail rencana jahatnya di suatu tempat, bukan? Mungkin buku catatan, mungkin disk lepas. Dia pasti tidak membuangnya. Dimas menatapku dengan mata penuh air mata yang tidak berani dia jatuhkan. Dia terlihat seperti berada di persimpangan jalan, antara mengkhianati ayah atau membusuk di penjara. Aku tahu dia sudah memilih. Aku hanya perlu menunggunya mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak akan menjadi pahlawan. Dia hanya akan menjadi tikus yang melarikan diri dari kapal yang tenggelam. Dan aku sudah siap dengan pukatnya. Detik-detik di ruang rapat itu terasa lambat sekali. Diwarnai suara pendingin ruangan yang mendesis dan napas Dimas yang tersengal-sengal. Wajahnya yang tegang dan berminyak terlihat jelas di bawah lampu ruangan yang terang. Dia tahu kalau aku bukan sekadar auditor biasa. Aku adalah iblis yang memberinya pilihan, penjara atau pengkhianatan. Dia memilih yang kedua. Aku sudah tahu dia akan memilih yang kedua. Pengecut sejati selalu memilih menyelamatkan kulitnya sendiri. Ada buku catatan hitam, bisik Dimas. Suaranya parau seperti orang kehausan. Ayah menyimpannya di brankas rahasia di balik lukisan besar di ruang kerjanya di rumah. Isinya semua pembayaran, semua tanggal, semua nama suruhan dan salinan semua berkas asuransi. Dia tidak pernah membuangnya. Dia bilang itu untuk jaga-jaga kalau Ibu Ratna atau suruhannya mencoba memerasnya. Aku mengangguk puas. Aku tahu ayah punya kebiasaan menyimpan piala kemenangan dalam bentuk berkas rahasia. Itu adalah kelemahan pria sombong, merasa pintar dan yakin tidak akan pernah tertangkap. Aku mengeluarkan alat perekam suara kecil dari saku blazerku. Alat yang sudah menyala sejak Dimas masuk ruangan. Aku tersenyum tipis. Pengakuan korupsi Dimas sudah kudapatkan.
Dan sekarang, aku punya kunci brankas rahasia ayah. Dengarkan aku baik-baik, Tuan Dimas, kataku, kini dengan nada perintah. Malam ini, kamu pulang. Ambil buku catatan hitam itu dan juga semua diska lepas yang kamu temukan di sana. Besok pagi, kamu serahkan padaku, dan berkas korupsi kamu akan hilang dari laporan audit. Kamu akan selamat. Kamu bahkan mungkin akan mewarisi semua ini. Dimas menatapku dengan mata penuh harapan dan ketakutan sekaligus. Dia mengangguk cepat, seolah takut kalau aku akan berubah pikiran. Dia berjanji akan melaksanakan perintahku tanpa celah. Dia tidak tahu bahwa janji keselamatannya itu hanyalah umpan, pancingan untuk menangkap ikan yang lebih besar, yaitu ayah dan ibu Ratna. Setelah Dimas keluar dari ruangan, aku bersandar di kursi, merasakan kemenangan kecil. Babak pertama telah usai, dan aku menang tanpa perlu mengeluarkan banyak tenaga. Keesokan harinya, aku mendapat paket dari kurir bandara yang kubawa dari Malaysia. Isinya bukan berkas bisnis, melainkan sebuah jubah wisuda yang sudah lusuh, setengahnya hangus terbakar, dan mengeluarkan bau angit yang menusuk hidung. Itu adalah jubah wisudaku yang dulu kutinggalkan di rumah sebelum kami pindah, yang entah bagaimana bisa selamat dari amukan api. Aku sengaja memintanya dijemput dan dibawa ke sini. Aku ingin memberikan Ibu Ratna hadiah, kejutan yang lebih personal. Aku meminta asistenku mengantar jubah hangus itu ke ruang rapat utama, tempat Ibu Ratna sedang mengadakan rapat santai dengan para direktur. Aku sengaja meminta dia mengatakan bahwa jubah itu adalah contoh bahan tekstil yang baru kami dapatkan dari pemasok di Malaysia. Aku tahu, Ibu Ratna tidak akan pernah lupa bentuk jubah wisudaku. Itu adalah simbol hari di mana ia memilih liburan daripada melihat anak tirinya lulus. Simbol hari di mana ia mengunci pintu kamar untuk membunuhku. Beberapa saat kemudian, kekacauan kembali terjadi. Aku mendengar suara gaduh dari ruang rapat, disusul teriakan melengking Ibu Ratna. Aku hanya tersenyum dalam hati, menyesap teh hijau yang sudah dingin. Aku tahu dia pasti sedang menjerit-jerit panik, menuduh arwahku telah membuntutinya dari alam baka, atau dari Malaysia. Tentu saja, aku mendengar dia berteriak. Itu pasti dia. Anak sialan itu menghantui kita. Ayah pasti sedang mencoba menenangkan Ibu Ratna, tapi dia juga pasti merasa takut. Teror gembok dan sekarang jubah hangus? Itu bukan kebetulan. Itu adalah pesan yang sangat jelas. Seseorang di luar sana tahu rahasia mereka. Seseorang sedang mempermainkan kewarasan mereka. Mereka pasti tidak akan pernah menduga bahwa sosok yang menekan mereka adalah auditor asing berwajah dingin yang duduk santai di kantor sebelah. Siang itu, Dimas datang menemuiku di ruangan kerja. Wajahnya terlihat kelelahan dan penuh bintik keringat. Dia menaruh sebuah tas kecil di mejaku. Di dalamnya ada buku bersampul hitam lusuh dan beberapa diska lepas yang terlihat tua. Dia melakukannya. Dimas telah mengkhianati ayah demi menyelamatkan kulitnya. Matanya memohon padaku, memohon agar aku menepati janjiku. Aku sudah serahkan semuanya, Cik Kirana, katanya dengan suara bergetar. Sekarang, hapus berkas-berkas korupsi saya, tolong. Aku mengambil buku hitam itu, merasakan tekstur kertasnya yang tebal. Aroma apeknya seperti bau uang lama yang busuk. Aku menyimpannya di tas kerjaku, lalu tersenyum kepada Dimas. Tentu saja, Tuan Dimas, saya akan menjaga janji saya. Aku berbohong. Aku tidak akan menghapus bukti korupsinya. Aku hanya akan menggunakannya sebagai cadangan amunisi. Dimas tidak akan pernah tahu. Dia berjalan keluar dengan langkah yang sedikit lebih ringan, seperti baru saja menjual jiwanya tapi merasa lega karena tidak perlu lagi memikirkan utang-utangnya. Setelah Dimas pergi, aku memasukkan buku hitam itu ke dalam pemindai dokumen raksasa di ruanganku. Setiap halaman, setiap detail, setiap nama, setiap angka, semuanya dipindai dan disimpan di penyimpanan awan yang aman. Aku melihat catatan-catatan tulisan tangan ayah, rincian pembayaran kepada Joko si tukang api, dan salinan surat asuransi dengan nilai klaim yang fantastis. Semua bukti kejahatan mereka terkumpul sempurna. Aku sekarang memiliki semua yang kubutuhkan untuk mengirim mereka sekeluarga ke tempat yang seharusnya,
sel penjara. Aku menelepon Arya di Kuala Lumpur. Dia langsung mengangkatnya. Suaranya terdengar cemas. Bagaimana? Sudah dapat? Sudah, sayang. Semua ada di tanganku. Jawabku pelan. Tapi suaraku penuh kemenangan. Termasuk salinan video yang kau kirimkan. Semuanya sudah aman. Sekarang kita hanya perlu mengatur panggung sandiwara terakhir. Arya tertawa pelan. Panggung sandiwara macam apa yang kau inginkan? Kirana? Opera? Drama musikal? Bukan, sayang, balasku, menatap refleksi wajahku di jendela gedung yang tinggi itu. Aku ingin sebuah gala dinner. Sebuah perayaan untuk kebohongan mereka. Sebelum aku menyingkap tirai kebenaran. Aku ingin mereka berada di puncak kebahagiaan. Merayakan kesuksesan IPO yang sebentar lagi mereka raih. Sebelum aku menjatuhkan mereka dari ketinggian. Itu adalah pembalasan yang paling manis. Aku menutup telepon, dan mulai menyusun rencana untuk acara yang akan menjadi malam paling memalukan dalam sejarah keluarga Raja Wali Tekstil. Mereka akan merayakan kemenangan, sementara aku merayakan kehancuran mereka. Aku memutuskan bahwa pesta perayaan menjelang penawaran saham perdana, IPO, Raja Wali Tekstil adalah panggung yang sempurna untukku. Ayah sangat bersemangat dengan pesta itu, mengundang semua orang penting, investor kelas kakap, pejabat, sosialita, dan tentu saja, semua wartawan dari media terkemuka. Baginya, pesta ini adalah penanda resmi kemenangannya, penanda bahwa ia telah berhasil bangkit dari kebangkrutan, bahkan setelah musibah yang menimpa keluarganya. Aku hanya tersenyum memikirkan betapa naifnya dia. Di hari-hari menjelang pesta, aku meningkatkan teror psikologis pada Ibu Ratna. Aku sengaja mengirimkan satu pesan singkat yang hanya berisi tanggal dan jam pernikahanku 5 tahun lalu. Aku menggunakan nomor telepon baru yang bisa disembunyikan identitasnya, membuat Ibu Ratna yakin bahwa pesan itu datang dari arwah yang sedang membalas dendam. Aku mendengar dari Dimas, yang sekarang rajin melaporkan semua drama rumah tangga mereka kepadaku demi menjaga keselamatannya, bahwa Ibu Ratna nyaris gila. Ibu Ratna mulai memanggil orang pintar ke rumah, mengisi setiap sudut ruangan dengan asap kemenyan dan jampi-jampi. Ia menjadi paranoid, menolak keluar rumah, dan selalu menatap sudut-sudut gelap, yakin aku sedang bersembunyi di sana. Ayah mulai frustrasi, khawatir kegilaan Ibu Ratna akan memengaruhi citra perusahaannya menjelang IPO. Dimas sendiri, si pengecut sejati, lebih memilih menghabiskan waktu di luar rumah, menenggelamkan rasa bersalahnya dalam botol-botol minuman keras mahal. Keluarga yang dulu terlihat solid dalam kejahatan, kini mulai retak dan saling mencurigai. Satu hari sebelum pesta besar, Arya terbang dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Kami bertemu di sebuah hotel mewah, bukan untuk bulan madu, melainkan untuk mengatur serangan terakhir. Arya membawa semua amunisi yang kubutuhkan, komputer jinjing yang sudah dimuat dengan semua salinan berkas buku hitam ayah, rekaman suara pengakuan Dimas, dan yang paling penting, berkas video Ibu Ratna menyiramkan cairan ke rumah kami. Kami menghabiskan malam itu meretas sistem tata suara dan layar besar di hotel tempat pesta itu akan diadakan. Kami harus memastikan, di tengah keramaian, hanya aku yang memegang kendali penuh atas panggung. Malam perayaan tiba. Ballroom Hotel Bintang 5 di pusat kota Jakarta dihiasi dengan kristal dan bunga mahal. Bau parfum mewah bercampur dengan aroma hidangan catering yang berlimpah. Ayah, Ibu Ratna, dan Dimas berdiri di atas panggung kehormatan, berpose di depan puluhan kamera. Ayah tampak gagah dengan tuxedo hitamnya. Senyum lebarnya penuh kepuasan. Ibu Ratna, meskipun wajahnya dipoles tebal dengan riasan mahal, matanya masih terlihat was-was, sesekali melirik ke arah pintu masuk. Aku tiba di pesta itu sedikit terlambat. Aku mengenakan gaun malam panjang berwarna gelap yang elegan, memancarkan aura dingin dan berkuasa. Kacamata berbingkai tebal masih bertengger sempurna di hidungku, menambah kesan misterius. Saat aku melangkah masuk, semua mata tertuju padaku. Mereka tahu aku adalah kunci pendanaan IPO Raja Wali Tekstil. Aku adalah wanita besi dari Malaysia, penentu nasib mereka. Ayah melambaikan tangan dari panggung, mengundangku ke meja utama.
Aku berjalan dengan langkah santai, mengambil tempat duduk terbaik untuk melihat pertunjukan, tepat di depan panggung kehormatan. Aku menyapa mereka dengan anggukan kaku. Mataku terkunci pada Ibu Ratna yang gemetar. Dia tidak berani menatapku lebih dari sedetik. Aku tahu dia pasti merasa ada yang salah. Ada hawa dingin yang mengintai di pesta megah itu. Acara dibuka dengan ayah memberikan pidato yang mengharukan. Ia menceritakan perjuangan perusahaan, bagaimana mereka bangkit dari keterpurukan, dan tentu saja, ia tidak lupa menyebut namaku. Malam ini, izinkan saya mendedikasikan keberhasilan ini untuk putri tercinta kami, Lara. Ucap ayah dengan suara serak yang dibuat-buat, sambil mengusap sudut matanya yang kering. Musibah kebakaran yang merenggut nyawanya 5 tahun lalu justru menjadi pengingat bagi kami untuk bekerja lebih keras, agar yayasan amal yang kami dirikan atas namanya bisa terus berjalan. Lara adalah inspirasi kami, dia adalah malaikat kami. Tepuk tangan simpati membahana di seluruh ruangan. Beberapa tamu wanita mengusap air mata, terharu dengan kisah ayah yang kehilangan putrinya namun tetap tegar. Aku tidak bertepuk tangan. Aku hanya menyesap air putihku perlahan, menunggu momen yang tepat. Aku berpikir, dia tidak menyadari bahwa malaikat yang ia sebut itu sedang duduk di barisan depan, siap memotong lehernya dengan bukti kejahatannya sendiri. Tepat saat ayah hendak mengucapkan kalimat penutup pidatonya, mungkin tentang betapa ia mencintaiku, aku menekan sebuah tombol tersembunyi di tabletku. Seketika, layar besar di belakang panggung, yang tadinya menampilkan logo perusahaan, berkedip dan mati. Suara statis yang keras memenuhi ruangan, membuat tamu undangan terkejut dan menutup telinga. Ayah tampak panik, mengetuk-ngetuk mikrofon, meminta teknisi memperbaiki. Namun, layar itu kembali menyala, dan semua lampu sorot ruangan terfokus ke sana. Gambar hitam putih yang buram muncul. Itu adalah video Ibu Ratna, 5 tahun lalu, di lorong rumah kontrakan. Semua orang terdiam, bingung melihat tayangan video pengawasan yang aneh. Kemudian, semua keheningan itu pecah. Di layar raksasa itu, Ibu Ratna terlihat jelas, membawa botol yang berisi cairan. Dia tersenyum, lalu menyiramkan cairan itu di lantai kamar. Kemudian, ia mengambil kunci dan menguncinya dari luar. Suara klik kunci itu diperkuat melalui sistem tata suara hotel yang canggih, terdengar seperti ledakan bom di tengah keheningan. Ayah membeku di atas panggung. Ibu Ratna menjerit nyaring, histeris, dan jatuh pingsan di kursi kehormatan. Belum sempat para tamu pulih dari keterkejutan, layar kembali berganti. Kali ini, bukan video, melainkan pindaian dokumen-dokumen dari buku hitam ayah, bukti transfer dana besar kepada Joko si tukang api, salinan surat klaim asuransi jiwa yang ditandatangani ayah, dan yang paling mematikan, rekaman audio pengakuan Dimas tentang rencana pembunuhan itu. Keriuhan berubah menjadi kekacauan. Para investor berdiri, wajah mereka merah padam karena merasa ditipu. Wartawan berhamburan ke depan panggung. Lampu kilat kamera menyambar-nyambar seperti badai. Ayah mundur terhuyung-huyung, matanya liar. Tidak percaya bahwa semua rahasia tergelapnya kini menjadi tontonan publik. Dimas, si pengecut, mencoba menyelinap keluar dari panggung, tapi kakinya lemas tak bertenaga. Aku hanya duduk tenang di kursi, menyesap air putih, menikmati pemandangan runtuhnya kerajaan kebohongan itu. Pesta kemenangan mereka telah berubah menjadi jamuan makan malam untuk kematian reputasi mereka. Dan aku, sang pengantin yang hilang, telah kembali untuk menagih semua hutang itu. Aku tersenyum tipis, mendengar suara sirine polisi meraung dari luar gedung. Mereka datang. Tepat waktu. Sirine polisi yang meraung-raung dari luar hotel akhirnya menembus dinding kedap suara ballroom, menambah kekacauan yang sudah tak terkendali. Para tamu undangan berlarian panik, berebut pintu keluar, mencoba menjauh dari pusat skandal nasional ini. Di tengah hiruk-pikuk itu, ayah, Pak Haris, yang baru saja pulih dari keterkejutannya, melihat Ibu Ratna tergeletak pingsan di kursi dan Dimas yang meringkuk ketakutan di sudut panggung. Instingnya tidak lagi peduli pada mereka. Ia hanya ingin menyelamatkan diri sendiri, harta yang paling ia cintai. Ayah melompat turun dari panggung, mencoba menerobos kerumunan menuju pintu darurat di samping dapur.
Langkahnya terhenti tiba-tiba. Di tengah lantai marmer yang kini diinjak-injak oleh tamu yang panik, aku berdiri tegak, menghalangi jalannya. Aku adalah satu-satunya orang di ruangan itu yang terlihat tenang. Wajahku datar, mataku menatap ayah dengan dingin, tanpa sedikit pun keraguan. "Minggir! Minggir kau!" teriak ayah. Suaranya parau dan penuh amarah. Dasi mahalnya sudah miring, rambutnya acak-acakan. Wibawa seorang pemimpin perusahaan sudah lenyap, berganti kepanikan seorang kriminal yang tertangkap basah. Dia mencoba mendorongku, tapi aku tidak bergeming. Aku terlalu kokoh untuk didorong. Aku memberikan kode mata pada Arya, yang kini menyamar sebagai petugas keamanan di dekat pintu darurat, agar tetap siaga. Aku ingin menyelesaikan ini sendiri, secara langsung, di hadapan ayah. Tatapannya liar, penuh kebencian dan kebingungan. Dia tidak tahu siapa aku, tapi dia tahu aku adalah dalang di balik kehancurannya malam ini. "Siapa kau sebenarnya?" desis ayah, tubuhnya gemetar. "Kenapa kau menghancurkan hidupku? Aku tidak punya urusan dengan auditor luar negeri. Aku membayarmu mahal. Apa mau kalian?" Aku tertawa pelan. Tawa yang sangat kering, tanpa humor, dan menusuk ke tulang. Pertanyaan ayah terdengar sangat menggelikan. Dia masih berpikir bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa dibeli atau diselesaikan dengan uang. Bapak bertanya, "Siapa saya?" Tanyaku lembut. Suaraku terdengar jelas di tengah kegaduhan yang mulai mereda karena perhatian tamu kini tertuju pada kami berdua. Aku mengangkat tanganku perlahan ke wajahku. Dengan gerakan yang sengaja ku lebih-lebihkan, aku melepas kacamata berbingkai tebal yang selama ini kugunakan sebagai tameng. Cahaya lampu hotel yang mewah memantul di mataku, membuat pandanganku terlihat lebih tajam. Kemudian, aku mengambil sapu tangan dari saku dan menghapus riasan tebal di sudut rahang kiriku. Di sana, di kulitku, perlahan terlihat jelas sebuah tanda lahir kecil berwarna coklat kemerahan, berbentuk seperti bulan sabit. Tanda lahir yang selalu ayah ejek sebagai tanda pembawa sial saat aku masih kecil. Tanda lahir yang sudah 5 tahun ku sembunyikan di balik riasan dan kacamata. Mata ayah membelalak. Napasnya tercekat di tenggorokan. Lututnya langsung lemas. Dia tidak bisa lagi menyangkalnya. Dia mengenali tanda lahir itu. Dia mengenali bentuk mataku. Meskipun kini tatapan itu jauh lebih mematikan dari yang ia ingat. Memori tentang gadis yang ia abaikan di hari wisuda. Gadis yang ia tinggalkan di hari pernikahan. Gadis yang ia bakar hidup-hidup. Pasti berputar cepat di kepalanya. "Lara!" bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Penuh dengan ketidakpercayaan yang memuakan. "Tidak mungkin. Kau sudah mati." Aku melihat beritanya. "Yang Bapak lihat hanyalah abu dari rumah kosong yang Bapak bakar demi uang asuransi." Balasku, suaraku kini kembali normal. Logat Jakartaku yang dulu ia benci terdengar dingin dan lugas. "Aku tidak pernah ada di rumah itu. Ayah, ketidakhadiran Bapak di pernikahanku yang menyelamatkan nyawaku." Ironis, bukan? Kebencian Bapak menyelamatkan hidupku. Wajah ayah berubah menjadi campuran horor dan kemarahan yang putus asa. Dia mencoba menerjangku lagi. Didorong oleh amarah buta ingin mencekikku. "Anak durhaka. Kau menipuku. Kau memalsukan kematianmu. Kau masuk ke perusahaanku. Kau menghancurkan semua yang kubangun." Bapak yang menghancurkannya. Saat Bapak memutuskan bahwa nyawa anak Bapak lebih murah daripada hutang perusahaan. Balasku. Nadaku meninggi untuk pertama kalinya. "Setiap rupiah yang Bapak nikmati selama 5 tahun ini berlumuran darah yang Bapak kira milikku. Dan sekarang, aku datang untuk menagihnya." Sebelum ayah sempat melakukan gerakan berbahaya, Arya dan 2 petugas keamanan yang menyamar langsung menyergapnya. Mereka memiting lengannya ke belakang dan memborgolnya dengan kasar. Ayah meronta-ronta, berteriak memaki-maki, tapi tenaganya sudah habis. Di sisi lain ruangan, polisi berseragam lengkap mulai memasuki ballroom. Mereka membangunkan Ibu Ratna yang pingsan, hanya untuk memborgol tangannya. Ibu Ratna menjerit histeris saat melihat borgol itu, memanggil-manggil nama ayah, tapi tidak ada yang bisa menolongnya.
Dimas ditangkap di dekat pintu keluar. Wajahnya pasrah. Dia tidak melawan. Dia tahu ini adalah akhir. Aku berdiri tegak di tengah kehancuran itu, menonton ayah diseret oleh polisi. Dia menoleh ke belakang, menatapku dengan tatapan penuh kebencian yang mendalam. "Kenapa, Lara? Kenapa kau tega melakukan ini pada orang tuamu?" teriak ayah. Suaranya serak karena putus asa. Aku berjalan mendekat. Cukup dekat agar dia bisa mendengar kalimat terakhirku. Kalimat yang menjadi vonis pribadiku. "Karena aku adalah investasi terbaikmu yang gagal kau cairkan. Ayah," bisikku. "Kau mengajariku bahwa uang adalah segalanya. Jadi aku belajar dengan baik. Aku menggunakan otak yang kau wariskan ini untuk menghitung setiap dosa kalian. Dan malam ini adalah jatuh tempo. Selamat menikmati liburan yang sesungguhnya." Polisi menyeret ayah keluar. Suaranya hilang ditelan kerumunan wartawan yang menyerbunya. Aku berdiri sendirian di tengah sisa-sisa pesta yang berantakan, menarik napas panjang. Aku telah membalas dendam. Lara sudah mati, dan Kirana kini telah terlahir kembali. Ini adalah awal dari kebebasan yang sesungguhnya. Setelah panggung kehancuran itu usai, aku tidak tinggal lama di ballroom. Urusan penangkapan dan segala kekacauan itu kuserahkan sepenuhnya pada pihak kepolisian dan Arya, yang segera kembali ke Malaysia untuk mengurus firma kami. Aku kembali ke apartemen sewaanku di Kuningan, duduk sendirian di sofa, menatap gemerlap lampu kota. Rasa lelah yang luar biasa menyerangku, tapi ada rasa kosong yang aneh, seolah tujuan hidupku selama 5 tahun terakhir tiba-tiba menghilang. Balas dendam memang manis, tapi tidak lantas mengisi semua lubang kehampaan di hati. Beberapa hari berikutnya, berita tentang skandal Raja Wali Tekstil mendominasi semua media nasional. Kasus ini menjadi skandal paling memalukan dalam sejarah bisnis Indonesia. Ayah, Ibu Ratna, dan Dimas, wajah mereka terpampang di semua halaman depan koran, bukan sebagai pengusaha sukses, melainkan sebagai kriminal keji. Masyarakat marah besar. Tidak habis pikir bagaimana orang tua bisa begitu tega membunuh anak sendiri demi uang asuransi. Mereka yang dulu diagung-agungkan, kini dicaci maki. Aku mengikuti jalannya proses hukum dari balik layar. Aku menyerahkan semua bukti yang kumiliki, rekaman video yang sudah diperjelas, salinan buku hitam ayah, dan pengakuan Dimas. Polisi dan jaksa penuntut umum terkejut dengan kelengkapan bukti yang kuserahkan. Kasus ini begitu solid sehingga mereka tidak bisa menyangkalnya. Mereka sudah kehilangan segalanya. Seluruh harta benda ayah, rumah mewah, mobil, perhiasan, saham perusahaan, dibekukan dan disita oleh negara untuk membayar ganti rugi kepada para investor dan denda pidana. Kehidupan di penjara bagi mereka bertiga adalah neraka yang sempurna, sesuai dengan apa yang mereka tanam. Aku mendapat laporan rutin dari kenalan di kepolisian tentang kondisi mereka. Ayah, Pak Haris, yang dulunya seorang raja bisnis, kini ditempatkan di sel isolasi karena risiko bunuh diri. Tanpa uang, tanpa kekuasaan, dan tanpa orang yang bisa ia perintah, ayah kehilangan akal sehatnya perlahan-lahan. Dia sering terlihat bergumam sendiri, tangannya bergerak-gerak di udara seolah sedang menghitung saham yang tidak ada, terjebak dalam delusi masa jayanya yang tidak akan pernah kembali. Raja bisnis itu kini hanya seorang narapidana renta yang gila. Ibu Ratna mengalami nasib yang lebih tragis. Wanita yang seumur hidupnya selalu tidur di atas kasur empuk dengan spray sutra, kini harus tidur berhimpitan di lantai semen yang dingin dan kotor. Ia menjadi bulan-bulanan tahanan lain karena sikapnya yang sombong di awal. Kewarasannya semakin tergerus oleh ketakutan. Setelah teror yang kuberikan, ia benar-benar yakin aku menghantuinya. Dia sering terbangun tengah malam, menjerit histeris, memanggil-manggil namaku, memohon ampun, dan berteriak bahwa ia tidak mau dikunci dan dibakar. Karma telah mengambil kebebasannya dan juga kewarasannya. Dimas, si pengecut yang paling lemah, adalah yang paling menderita secara fisik. Dia ditempatkan di sel yang penuh sesak bersama pelaku kriminal jalanan. Tubuhnya yang tidak pernah terbiasa dengan kerja keras dan kekerasan menjadi sasaran empuk. Dia yang biasa hidup mewah, kini harus berebut jatah makanan yang rasanya hambar.
Harga dirinya sebagai anak orang kaya diinjak-injak sampai rata dengan tanah. Aku tahu, penyesalan terbesarnya bukanlah karena dia jahat, melainkan karena dia ketahuan, dan dia telah mempercayai orang yang salah, aku. Momen paling mendebarkan dalam seluruh proses ini adalah saat persidangan vonis. Aku dihadirkan sebagai saksi kunci, Lara yang bangkit dari kematian. Aku berdiri di kursi saksi dengan pakaian yang rapi, tenang, dan bersinar. Aku menceritakan semua detail rencana jahat mereka, mulai dari asuransi jiwa hingga kebakaran. Aku berbicara dengan suara yang jelas dan tegas, tidak terlihat seperti korban yang menyedihkan, melainkan seperti pemenang. Saat aku menatap mata mereka satu persatu, ayah tampak terpukul. Dia melihat produk didikan terbaiknya, kecerdasan, ketenangan, dan kekejaman dalam membalas dendam, justru ada pada anak yang ia buang. Hakim akhirnya menjatuhkan vonis. Palu diketuk dengan suara yang menggelegar, menjadi lonceng kematian bagi masa depan mereka. Ayah divonis penjara seumur hidup atas percobaan pembunuhan berencana tingkat 1 dan penipuan asuransi skala besar. Ibu Ratna mendapatkan hukuman 20 tahun penjara sebagai eksekutor lapangan. Dan Dimas, meskipun berkhianat, divonis 15 tahun penjara atas tuduhan persekongkolan jahat dan penggelapan dana korporasi. Aku meninggalkan gedung pengadilan dengan langkah ringan. Di luar, kerumunan wartawan langsung menyerbuku, mencoba mendapatkan komentar. Aku hanya memberikan satu pernyataan singkat, keadilan telah ditegakkan. Setelah itu, aku menghilang dari keramaian, kembali ke mobil yang sudah menungguku. Aku telah mendapatkan balas dendamku, dan itu sempurna. Mereka dikurung, sama seperti mereka mengurungku di rumah yang akan dibakar. Bedanya, pintu sel mereka tidak akan pernah terbuka lagi. 6 bulan berlalu setelah vonis dijatuhkan, dan Jakarta terasa jauh lebih ringan. Langit di atas ibu kota tampak cerah, tidak lagi mendung seperti hari pernikahanku yang penuh drama 5 tahun lalu. Aku berdiri di balkon apartemen baru yang kusewa, memandangi kemacetan kota dari ketinggian. Tidak ada lagi detak jantung yang memburu karena adrenalin balas dendam. Tidak ada lagi malam-malam panjang yang kuhabiskan untuk meretas data atau menyusun strategi penghancuran. Semuanya sudah selesai. Saat ini, aku bukan lagi Lara yang mati, dan bukan lagi Kirana si auditor yang kejam. Aku adalah seseorang yang akhirnya benar-benar bebas. Salah satu urusan terakhir yang harus kuselesaikan adalah masalah uang. Sesuai putusan pengadilan, sebagian besar aset pribadi ayah yang terbukti berasal dari klaim asuransi jiwaku dikembalikan kepadaku sebagai bentuk ganti rugi. Nilainya sangat fantastis, cukup untuk membuatku hidup mewah seumur hidup tanpa perlu bekerja lagi. Uang itu adalah darah yang beku. Itu adalah uang yang dulu membuat ayah rela menjadi pembunuh, membuat Ibu Ratna menjadi eksekutor, dan membuat Dimas menjadi pengkhianat. Aku tidak bisa menyentuhnya untuk kepentingan pribadi. Menggunakan uang itu sama saja dengan memvalidasi kejahatan mereka. Aku tidak ingin hidup dari hasil penjualan nyawaku sendiri. Aku berkonsultasi dengan Arya, dan kami berdua sepakat dengan rencana yang sudah kupersiapkan matang-matang. Pagi itu, aku mengemudikan mobil menuju pinggiran kota Jakarta, ke sebuah kawasan yang jauh dari gedung-gedung pencakar langit. Tujuanku adalah sebuah kompleks bangunan sederhana namun asri, panti asuhan kasih bunda. Aku telah melakukan riset mendalam tentang panti ini, pengelolaannya jujur, transparan, dan benar-benar fokus pada pendidikan serta pemulihan trauma anak-anak terlantar. Di kantor kecil yang sederhana, aku bertemu dengan ibu panti. Aku menyerahkan dokumen transfer bank yang mencantumkan jumlah yang sangat besar. Aku mendonasikan 100% uang restitusi yang kuterima untuk panti asuhan tersebut. Ibu panti terbelalak. Matanya berkaca-kaca melihat deretan angka 0 itu. Mbak Kirana, ini jumlah yang sangat besar. Ini bisa mengubah hidup ratusan anak di sini. Kita bisa membangun sekolah baru, klinik. Suaranya tercekat. Aku tersenyum. Senyum yang tulus, tanpa beban, yang pertama kali kurasakan setelah bertahun-tahun. Saya sangat yakin, Bu. Anggap saja ini hadiah dari seseorang yang dulu pernah berharap punya tempat berlindung yang aman.
Gunakan untuk menyelamatkan masa depan mereka. Pastikan tidak ada satupun dari mereka yang merasa dibuang atau tidak berharga. Saat menandatangani akta hibah itu, aku merasakan beban berat di pundakku terangkat sepenuhnya. Uang itu, sumber malapetaka keluargaku, kini telah disucikan menjadi harapan bagi anak-anak yang membutuhkan. Aku telah memutus rantai keserakahan yang melilit garis keturunan itu. Aku tidak mewarisi dosa ayah. Aku memilih jalanku sendiri. Keluar dari panti asuhan, matahari sudah mulai condong ke barat, memancarkan cahaya keemasan yang hangat. Ponselku berdering. Nama Arya muncul di layar. Dia sudah kembali dari Kuala Lumpur dan sedang menungguku di bandara. "Kamu jadi datang makan malam nanti?" tanya Arya di seberang telepon. Suaranya terdengar renyah dan penuh kehangatan, seperti suara rumah. Aku menemukan tempat satai ayam enak di daerah selatan. Aku tersenyum simpul, merasakan desiran hangat di hatiku yang sudah lama membeku. Dulu aku berpikir cinta adalah kelemahan yang akan dimanfaatkan orang lain. Tapi Arya berbeda. Kesabaran dan ketulusannya perlahan meruntuhkan tembok tinggi yang kubangun. "Ya, aku jadi datang," jawabku. "Kirim lokasinya. Aku meluncur sekarang." Aku mematikan sambungan telepon dan masuk ke dalam mobil. Sebelum menyalakan mesin, aku menatap pantulan wajahku di kaca spion. Tidak ada lagi lara si gadis naif yang menyedihkan. Tidak ada lagi korban yang ketakutan. Yang ada hanyalah Kirana, nama yang kupilih sendiri, identitas yang kubangun dengan keringat dan air mataku. Aku menyalakan mesin mobil. Suara deru halus mesin terdengar merdu. Aku menurunkan kaca jendela, membiarkan angin sore menerpa wajahku. Saat mobil mulai melaju meninggalkan pelataran panti asuhan, aku tidak menoleh ke belakang. Masa laluku sudah terkubur di balik jeruji besi bersama orang-orang yang mencoba menghancurkanku. Di depanku, jalanan terbentang luas, lurus, dan terbuka. Masa depan adalah kanvas putih yang siap kulukis dengan warna-warna kebahagiaan yang kupilih sendiri. Aku telah membunuh masa laluku, bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk bisa lahir kembali sebagai versi diriku yang lebih baik dan lebih berharga. Mobil itu melaju kencang, berbaur dengan arus lalu lintas kota yang dinamis, membawa Kirana menuju janji makan malamnya, menuju tawa yang nyata, dan menuju kebebasan mutlak yang tak akan pernah bisa direnggut oleh siapapun lagi.